Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bukit Sion saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Martin Palondongan. Saya undang Pembapak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Mars PKB. Ada kalanya kita merasakan kepenatan yang begitu mendera tubuh kita. Ada kalanya kita merasakan kesibukan yang amat menyita waktu kita. Namun, patutlah kita tetap bersyukur karena di tengah segala kepenatan dan kesibukan kita, Allah menghantar kita untuk hadir dalam persekutuan saat ini. Kita menghadap Tuhan, menyanyi Gita Bakti nomor 40, Kasih dari Tuhanku, bait yang pertama. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Maha Penyayang, kami berterima kasih atas ketulusan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih sayang yang Engkau berikan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan sukacita. Dan saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau tetap setia menuntun kami agar kami dapat melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembapak silakan duduk kembali. Kita membaca Mazmur puji-pujian yang pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 24
Mazmur pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 40, baitnya yang kedua, Kasih dari Tuhanku. Kaum Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita pada malam yang berbahagia ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pembacaan dan renungan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, firman yang hidup dan kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Pelkat PKB di Jemaat GPB Bukit Sion malam ini, kami akan membaca serta merenungkan bagian firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dituntun untuk memahami firman-Mu yang kudus, ya Tuhan. Mampukan dan layakkanlah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dalam persekutuan kami malam ini, sehingga melalui hamba-Mu ya Tuhan, boleh menaburkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17
Firman Tuhan yang menyatakan untuk kita, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Persekutuan kaum bapa yang ada di rumah-rumah dan bahkan yang hadir dalam gereja pada malam ini, walaupun secara live streaming kita lakukan pada malam ini, tetapi kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya sehingga kita boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah Pelkat PKB malam hari ini. Bapak-bapak sekalian, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan yang boleh menjadi landasan pemahaman firman untuk kita pada malam ini, yaitu kita melihat di dalam tema yang mengarahkan kita, hormati orang tuamu. Dalam pasal sebelumnya, di pasal 20 di Keluaran ini kita tahu tentang ke-10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan melalui hambanya, yaitu Musa. Salah satu yang diungkapkan, ditegaskan di dalam 10 hukum, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Artinya menghormati orang tua, yang tentunya ditujukan kepada anak-anak. Dan ini menjadi aturan yang sudah mengikat mereka dalam perjalanan, supaya ketika mereka sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, di mana Allah menyatakan berkat-berkat-Nya, mereka nanti sudah hidup dalam kasih mengasihi antara anak dan orang tua. Kemudian dalam pasal yang ke-21 yang kita baca di sini, satu aturan juga yang diberlakukan kepada semua umat Israel dalam perjalanan tanpa kecuali. Dan temanya sekali lagi kita diarahkan menghormati orang tua. Bapak-bapak sekalian, saya ingin mengkaitkan pembacaan ini dari Perjanjian Baru, yaitu dalam surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 20 dan 21. Supaya kita dapat mengerti lebih baik dan lebih mendasar apa yang menjadi kita uraikan dan kita pahami dalam firman Tuhan malam ini tentang menghormati orang tua. Kolose pasal yang ketiga, saya bacakan untuk kita ayat 20 dan 21 yang mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Kemudian ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi saya harus kaitkan dengan pembacaan kita di Keluaran dan di surat Paulus kepada jemaat Kolose. Berarti bapak-bapak sekalian, kita sudah bisa mengerti tentang bagaimana letak persoalan yang muncul di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, sejak awal bagi umat Tuhan, bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan, nampaknya perilaku anak-anak pada waktu itu, kebanyakan mereka tidak lagi patuh kepada orang tuanya. Selain itu juga tidak patuh kepada orang lain. Moral mereka itu perlu dibentuk, perlu diarahkan, perlu dididik supaya mereka mengerti sesungguhnya bagaimana sebenarnya untuk menghormati orang tuanya dan bahkan orang lain. Sehingga ini perlu sekali dibuat suatu aturan-aturan yang harus diberlakukan kepada umat Israel. Tetapi bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat dan mengkaitkan di Kolose tadi, bagaimana sebagai seorang tua, baik ayah maupun ibu dalam keluarga yang tertua, maka kita harus melihat bagaimana sesungguhnya dia harus meletakkan perannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kita melihat peran orang tua adalah dia tentunya mengasihi, menyayangi, mendidik, memelihara, melindungi dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itulah sebabnya sebagai anak kita harus juga menghormati orang tua kita. Tidak ada dalam niat orang tua yang ingin supaya anaknya itu bisa atau menghancurkan dan menghilangkan harapan-harapan masa depan terhadap anak-anaknya. Tentunya setiap orang tua pasti punya tanggung jawab dan punya harapan-harapan yang besar terhadap anak-anaknya. Ini yang paling penting untuk kita. Yang pertama pastinya ada mengasihi. Itu yang melekat di dalam diri seorang tua. Mengasihi, mengayomi, mendidik, menyayangi, dan seterusnya. Itu harapan. Itulah niat orang tua terhadap anak-anaknya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan supaya anak-anak harus menghormati dan menghargai anak orang tuanya. Apalagi yang dikatakan di sini sama sekali tidak boleh ada tindakan-tindakan kekerasan. Memukul, ini namanya praktek perbuatan. Jangan sampai ada anak-anak yang membangkang dan melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya atau yang tertua dalam kehidupan. Demikian juga ungkapan-ungkapan yang menghina, ya, memfitnah dan seterusnya. Ini tidak boleh. Sebagaimana dalam firman Tuhan tadi mengatakan, jangan sampai anak-anak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar dan bahkan kata-kata yang menghina orang tuanya. Hukumannya apa? Adalah hukuman mati. Artinya tindakan yang tercelah itu tidak ada artinya. Maka Tuhan katakan kalau anak-anak melakukan itu kepada orang tuanya, tindakan kekerasan dan bahkan di dalam kata-kata kasar yang dilakukan, yang dikeluarkan, berarti anak itu tidak ada artinya, maka hukumannya adalah hukuman mati.
Bapak-bapak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita pahami bagaimana kita sebagai orang tua atau ayah dan ibu dalam setiap keluarga, bagi kita yang Tuhan berkati tentunya, yang Tuhan hadirkan turunan dalam keluarga kita. Ketika tadi kita membandingkan dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose, yaitu, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, tapi juga ada tanggung jawab orang tua, hai bapak-bapak, jangan menyakiti hati mereka. Sudah jelas, anak-anak sudah mendapatkan petua, arahan, supaya jangan ia melakukan tindakan kekerasan, bahkan kata-kata umpatan yang tidak bagus kepada orang tuanya atau kepada yang tertua. Tapi juga tanggung jawab orang tua, bagaimana sebagai orang tua untuk menanamkan keteladanan itu kepada anak-anaknya. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau saat ini kita memahami situasi realita yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat dan termasuk dalam warga gereja. Bagaimana seorang tua yang dapat mengharapkan kebaikan dari anaknya, jikalau orang tua sendiri tidak bisa menjadikan dirinya sebagai panutan, sebagai teladan kepada anak-anaknya. Itu yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu. Artinya apa? Bukan berarti kalau kita memukul mereka itu disakiti, bukan itu maksudnya. Tetapi yang diminta adalah keteladanan. Orang tua lalai di dalam tanggung jawabnya untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sifat-sifat yang tidak menjadi teladan yang dimunculkan dalam keluarga sebagai orang tua, itu yang tidak bisa diharapkan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dalam keluarga, anak-anak kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan keteladanan, membutuhkan arahan dan contoh-contoh yang baik, yang positif, yang tentunya kehidupan keluarga yang berakar dan berangkat dari firman Tuhan yang menjadi dasar dalam keluarga kita. Ini yang kita pahami. Jadi bukan berarti sebagai orang tua kita hanya mengatakan kepada anak-anak kita, kamu harus menghargai orang tua. Tetapi yang pertama adalah bagaimana, sekali lagi saya tegaskan dalam firman Tuhan, bagaimana orang tua itu lebih awal, lebih dahulu ia menanamkan nilai-nilai kebenaran, didikan, ajaran, keteladanan kepada anaknya dalam rumah tangga, barulah kita dapat mengharapkan buah-buah kebenaran. Pepatah mengatakan buah itu tidak jauh dari pohon, ya kan? Kalau jatuh, buah jatuh itu tidak jauh dari lingkup pohon itu sendiri. Maka orang katakan itu artinya kalau perbuatan orang tua itu juga yang menjadi cerminan kepada anak-anaknya. Tetapi juga bapak-bapak sekalian, memang kadang-kadang terjadi dalam hal-hal yang kontroversial, yang memang sebagai orang tua membuat kita kadang-kadang kecewa. Orang tua sudah baik, berdoa kepada anaknya, sudah berusaha menjadi teladan, memelihara, membimbing dari segi rohaninya, ya, mentalitasnya diarahkan, semua sudah dijamin. Tapi kadang-kadang anak-anak itu berbalik dan tidak menghormati orang tuanya. Mengapa demikian? Tentunya ada hal-hal di balik itu semua, mungkin saja kita kurang pengawasan. Karena anak-anak kita tidak mungkin hanya di rumah saja, tetapi di lingkup teman-temannya, di lingkungan pergaulan mereka, atau dimanapun mereka berada di luar rumah. Inilah yang perlu kita waspadai juga, di mana pada saat atau zaman-zaman sekarang ini
kita lebih ekstra waspada terhadap anak-anak kita atau dalam lingkup keluarga kita yang di bawah kita. Termasuk dan utamanya lah anak-anak kita. Barulah kita mau melihat bagaimana peran firman Tuhan yang dikatakan anak-anak menghormati orang tuanya. Ini penting. Tetapi marilah Bapak-bapak sekalian, tanggung jawab kita harus kita lakukan. Kita letakkan semua tanggung jawab kepada anak-anak kita dalam artian mengasihi mereka. Mengasihi artinya tetap mendoakan mereka, tetap membimbing mereka, mengasihi mereka, mengayomi mereka. Dan yang paling penting adalah menjadikan hidup sebagai orang tua menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Maka firman Tuhan sudah jelas mengatakan, jika demikian yang kita tanamkan dalam keluarga, kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk memelihara, membimbing orang tua, dimampukan senantiasa menjadi teladan untuk membimbing anak-anak, dan anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Mereka bertumbuh dengan sehat secara jasmani dan rohaninya, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi gereja, bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan keluarga itu sendiri. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita bersyukur bahwa dalam kehidupan persekutuan Jemaat Bukit Sion, kita dapat melihat bahwa peran orang tua tetap eksis dalam kebersamaan kita. Ini semua kita rasakan dan kita syukuri bahwa ini semua karena Tuhan berkati. Sebagai orang tua yang betul-betul menjadikan keteladanan kepada kehidupan kita bersama. Dan marilah sebagai ayah dan ibu, khususnya PKB ini, kita terus maju melangkah. Sehingga mereka, anak-anak kita dapat meneladani apa yang kita lakukan saat ini. Dan marilah terus kita melangkah. Jadikan peran tanggung jawab orang tua, khususnya sebagai ayah dalam Pelkat TKB ini, akan semakin maju, semakin setia untuk bergandengan tangan dalam berperan berkarya di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Pasti generasi muda kita akan juga meneladani apa yang kita buat. Dalam Tuhan, mari kita melangkah dengan perbuatan yang nyata, perkataan, dan perbuatan sebagai ungkapan atau buah-buah iman kita dalam kebenaran untuk berkarya bersama dengan Tuhan di tengah-tengah panggilan kita. Dalam rumah tangga, orang tua senantiasa mengasihi anak-anaknya, dan juga anak-anak senantiasa menghormati orang tuanya. Apa yang terjadi demikian? Kasih dan damai sejahtera tetap kita tanamkan dalam keluarga, sehingga kita pancarkan kepada orang lain sebagai keluarga Tuhan yang mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan dengan muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait 1 dan baitnya yang kedua. Rasakan bahwa Tuhan
syafaat. Mari kita berdoa. Di malam yang indah ini Tuhan, waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami ada sebagaimana adanya, khususnya ya Tuhan, kami boleh bersekutu melalui ibadah Pelkat PKB secara live streaming, dan di dalamnya Tuhan kami telah memuliakan nama-Mu. Juga kami bersyukur kami boleh menerima syafaat firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang sudah mendidik kami, yang sudah mengingatkan kami. Ketika dalam perjalanan umat-Mu Israel dapat menerima aturan-aturan agar sebagai anak-anak menghormati orang tuanya, tidak dengan tindakan-tindakan kekerasan dan juga dengan kata-kata yang dapat menyakiti. Inilah semua Tuhan yang menjadi renungan kami. Tapi juga Tuhan, kami sebagai orang tua, di mana firman Tuhan yang juga mengingatkan kami agar tidak menyakiti hati anak-anak kami. Melalui firman-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-anak dan orang tua dapat mentaati firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Agar dengan demikian kami benar-benar melakukannya dalam menghadirkan damai sukacita dalam keluarga kami, di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman-Mu. Agar lewat firman-Mu Tuhan, pada malam ini kami akan semakin dikuatkan di dalam pengharapan kami sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di sorga, kami berdoa dalam doa syafaat ini untuk setiap aktivitas kami sebagai Pelkat PKB dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, dalam rangka kami melakukan tugas dan panggilan kami ya Bapa. Pelkat PKB sebagai bagian perpanjangan tangan presbiter yang ada, yang juga berperan di dalam melakukan tugas-tugas kami mendukung pelayanan dalam gereja-Mu, di mana kami sebagai PKB kaum bapa yang sangat diharapkan peran kami untuk mendukung semua kegiatan dalam pelayanan, baik persekutuan, pelayanan dan bahkan kesaksian kami di tengah-tengah kehadiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan pertolongan kuasa-Mu yang hadir membimbing dan memampukan kami sebagai kaum bapa di dalam tanggung jawab kami di gereja-Mu, di masyarakat dan bahkan dalam kehidupan keluarga masing-masing kami Tuhan. Agar kami senantiasa hidup dalam karya-karya berpelayanan sebagaimana yang Tuhan inginkan amanatkan kepada kami. Bimbinglah kami Tuhan, nyatakanlah hikmat-Mu kepada kami sebagai kaum bapa. Sungguh Tuhan, banyak tanggung jawab kami ke depan yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya dalam kesatuan kasih yang menjadi landasan kami, maka Tuhan hadir dan memberikan kemampuan hikmat kepada kami kaum bapa untuk terus maju berkarya dalam menunaikan panggilan kami di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kami sebagai kaum bapa dalam persekutuan ini
Berkatilah kami dalam kepengurusan, baik dalam tingkat jemaat maupun ada di sektor-sektor pelayanan kami Tuhan. Tuhan, mampukan pengurus yang ada, yang juga baru terbentuk, bersama dengan seluruh anggota PKB dalam lingkup persekutuan GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Agar semua Tuhan hanya pertolongan Tuhan yang kami andalkan, yang kami harapkan. Kami mampu melakukannya itu karena kuasa Tuhan. Kami juga sebagai orang tua, sebagai kaum bapa yang berperan, bertanggung jawab mengayomi keluarga masing-masing kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, hikmat, kesehatan dalam rohani kami dan jasmani kami Tuhan. Agar semuanya ini kami boleh membangun keluarga dengan baik, tekun dan penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk malam ini bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, baik karena dampak pandemi COVID-19 maupun dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Kiranya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau boleh nyatakan kepada setiap tenaga-tenaga medis, Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada obat-obat yang dimakan, sarana yang digunakan dalam merawat setiap umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan perawatan Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh dikuatkan. Namun semua Tuhan bukan karena kehendak kami, semata-mata kehendak Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang merancangkan yang terbaik buat kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka yang sakit. Juga yang dalam keadaan duka cita, kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menguatkan, menghibur mereka. Sehingga mereka dalam keadaan duka boleh menatap akan kasih Kristus, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut dan kematian. Kami yang percaya dalam Yesus Kristus juga akan hidup dan bangkit dan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami yang terus bergumul dalam menata pemerintahan bangsa dan tanah air kami. Khususnya Tuhan, sampai pada saat ini yang terus melakukan dan juga menata segala sesuatu dalam kehidupan bangsa kami, dampak daripada pandemi COVID-19 ini, baik dalam kehidupan kesehatan, kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah adalah wakil-Mu Tuhan, nyatakanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh berbuat sesuatu atas nama Tuhan Yesus, Allah Bapa. Sehingga Tuhan, dalam pemerintah kami boleh terus bekerja dalam membimbing dan juga mengayomi seluruh rakyat yang saat ini juga tetap mengalami dan masih merasakan dampak daripada pandemi COVID-19. Berkati juga para perawat, para dokter, analis, dan semua Tuhan yang menjadi terdepan dalam merawat mereka. Walaupun Tuhan sudah banyak korban, tetapi kami senantiasa berdoa Tuhan,
kami senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu biarlah kami senantiasa kuat dalam iman, setia dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, tenangkanlah jiwa kami. Biarlah kami senantiasa teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena firman-Mu telah mengatakan tidak ada kuasa-kuasa apapun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan di mana kami bergumul. Pimpin, berkatilah keluarga masing-masing kami Tuhan. Kami doakan juga Tuhan untuk kami yang ada dalam gereja malam ini Tuhan. Kami sebagai prokantor juga multimedia, organis, dan juga Tuhan yang memandu lagu melalui musik yang ada. Pengurus PLK PKB yang hadir. Kami semua Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Agar kami tetap dalam naungan lindungan kuasa-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya Tuhan pandemi COVID-19. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan tetap memelihara kami. Bapa di surga, sungguh banyak yang mau kami nyatakan kepadamu. Tetapi Tuhan, kami percaya Allah yang Maha Kuasa yang dapat mendengarkan setiap seruan kami. Oleh karena itu sempurnakanlah doa kami Tuhan. Dan inilah kami yang berseru kepadamu ya Bapa di surga, dalam menaikkan doa syafaat kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, dipersilakan untuk PKB untuk memuliakan Tuhan melalui vokal group. Dipersilakan. Mengasihi Kau Tuhan setulus hati dengan segenap jiwaku, karena kasih-Nya yang ajaib. Kudus, kuduslah nama-Mu, besar-besarlah kuasa-Mu, sungguh indahlah karya-Mu ya Tuhan, yang tiada
karena kasih-Nya yang ajaib. Kudus, kuduslah nama-Mu, besar-besarlah kuasa-Mu, sungguh indahlah karya-Mu, ya Tuhan, yang tiada taranya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya, puji namanya yang kudus. Semua yang bernafas puji Dia, sobat yang setia selamanya. Mau bersyukur padamu setiap saat dalam hidupku selamanya, karena kasih-Nya yang ajaib. Kudus, kuduslah nama-Mu, besar-besarlah kuasa-Mu, sungguh indahlah karya-Mu, ya Tuhan, yang tiada taranya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya, puji namanya yang semua yang bernafas puji Dia, sobat yang setia selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya, puji namanya yang semua yang bernafas puji Dia, sobat yang setia selamanya, sobat yang setia selamanya. Selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengingat pengorbanannya dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 294, bait yang pertama sebelum jemaat menyatakan persembahan. Tuhan
Kaum Bapak diundang untuk berdiri dan kita akan doakan persembahan ini. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Inilah ungkapan syukur hati kami ya Allah. Kami sadar pemberian ini tidaklah akan pernah sebanding dengan pemberian-Mu dalam hidup kami. Namun berkenanlah Engkau melihat ketulusan hati yang memberi. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan dibawakan oleh pengurus Pelkat PKB Jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan. Disilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak, baik yang berada di gedung gereja dan yang berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan. Terima kasih juga buat Penatua Enal Lumenta ya. Oh masih Diaken Enal Lumenta. Terima kasih sudah menjadi tugas malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan sebagai presbiter di sektor pelayanan 10. Terima kasih juga untuk Pak KT3 yang telah hadir malam hari ini. Luar biasa Pak KT3. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih juga buat teman-teman tim musik, tim band PKB Bukit Sion dan teman-teman dari sektor pelayanan 7, Pak Andre. Merdeka! Terima kasih sudah ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Jadi jangan bosan-bosan Pak Andre untuk tetap mendukung setiap agenda pelayanan di PKB Jemaat. Teman-teman dari sektor pelayanan 7, kami mengharapkan dapat bersama-sama terus dalam ambil bagian dalam pelayanan di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga untuk teman-teman multimedia, makin kreatif, makin inovatif, makin spekulatif. Pakai 3, maksudnya spekulatif dalam arti mengambil suatu atau tag gambar yang lebih berani lagi agar kedepannya jemaat juga yang menonton secara live streaming bisa benar-benar menjiwai akan jalannya ibadah. Jadi seperti pada minggu-minggu kemarin juga kami sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh teman-teman dari multimedia, Bapak-bapak dari PKB untuk siap sedia untuk selalu kita sama-sama dalam melakukan inovasi-inovasi dalam ibadah lewat live streaming. Untuk ibadah selanjutnya, kami masih menunggu jadwal dari PHMJ untuk pelaksanaannya tanggal berapa. Jadi untuk ibadah selanjutnya kami pada bulan September sudah disepakati tanggal minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, dari hasil rapat dengan PHMJ kemarin, minggu pertama dan minggu ketiga. Lupa, maaf Pak KT3, saya lupa catat. Untuk ada sekretarisnya catat. Jadi minggu pertama, minggu ketiga jadi PKB akan ibadah setiap bulan, jadi 1 bulan 2 kali. Dan rencananya akan menjadi kantoria teman-teman dari sektor pelayanan 8. Jadi kalau ada bapak-bapak dari sektor pelayanan 8 yang menonton malam hari ini, saling mengingatkan di rumah pada teman-teman yang lain di sektor pelayanan 8 untuk ambil bagian dalam ibadah berikutnya sebagai kantoria nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih dan selamat malam Bapak-bapak, baik yang
menonton di rumah secara live maupun yang hadir saat ini. Terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Martin, juga liturgos Saudara Bapak Reynold dan Ketua PKB terpilih Bapak Melki, bersama yang tugas malam ini Pelkat PKB Sektor Pelayanan 7 ya, dengan tim band PKB, serta yang penting juga adalah adik-adik dari multimedia, sehingga acara kita boleh terlaksana dengan baik malam hari ini, ibadah kita. Saya perlu sampaikan ada dua hal. Yang pertama, ibadah PKB ini terlaksana karena kita punya kerinduan untuk melaksanakan ibadah walaupun tidak dalam pertemuan. Oleh karena itu gereja memfasilitasi dengan melaksanakan ibadah live streaming, dan ibadah live streaming ini dilaksanakan sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga untuk Pelkat PKB. Dan ini akan reguler sampai dengan kondisi kita saat ini yang masih menjalani masa pandemik coronavirus disease 19 atau COVID-19. Jadi ya kita tetap melaksanakan ibadah 2 kali dalam sebulan, dan ini ibadahnya reguler ya. Nanti petugas kantorianya diatur secara bergantian, liturgosnya juga diatur secara bergantian. Gereja akan memberikan jadwal untuk pelayan firman ya, selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh melaksanakan pertemuan ibadah di sektor masing-masing. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tentunya yang pertama berdoa, dan yang kedua adalah kita laksanakan protap COVID-19, kurangi kita berkumpul, dan olahraga tentunya, supaya badan kita tetap sehat, imun kita tetap terjaga. Yang kedua, kami sampaikan bahwa mohon untuk pengurus Pelkat PKB yang terpilih untuk dapat segera memenuhi perangkat pengurus Pelkat PKB di sektor. Bila belum terpenuhi, segera dilengkapi, karena dalam bulan September ini kita akan melaksanakan pembinaan terpadu untuk Pelkat yang terpilih. Sekaligus di bulan September ini nanti ada peneguhan pengurus Pelkat PKB periode 2020-2022. Mohon pengurus untuk diperhatikan kelengkapan pengurus Pelkat PKB di sektor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Ibadah kita malam hari ini boleh berkenan di hati Tuhan dan kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan mari Bapak-Bapak berdiri. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Janganlah kita mengabaikan peran kita di rumah, lingkungan, dan di gereja. Marilah kita tetap bersatu teguh sebagai satu persekutuan. Angkatlah pujian puji
berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.